Imam Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan menghatamkan 60 kali hataman Al-Quran. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dan itu kata beliau dihatamkan dalam sholat. Atau Abu Yadim Yati Cidahu, itu tidak turun sahur sebelum hatam Al-Quran dalam tarawih. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Subulus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat, rajanya malaikat, yaitu malaikat Jibril, setiap bulan Ramadan menemui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan beliau Al-Quran, mengecek hafalan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam hadis, wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam pada bulan Ramadan. Kemudian ia mengajarkan Rasulullah Al-Quran. Di sini menggunakan kalimat tadarus, artinya
malaikat Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam di bulan Ramadan saling mempelajari Al-Quran. Tidak hanya ngecek hafalannya, tetapi saling memahami, saling mempelajari Al-Quran. Karena itu tidak salah para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Para ulama pun banyak mengamalkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan bulan ini sebagai bulannya Al-Quran. Ada seorang murid daripada khadimun Nabi Sayyiduna Anas bin Malik yang bernama Al-Imam Qatadah bin Da'amah. Diceritakan dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karya Al-Imam Al-Dhahabi bahwa beliau ini biasa menghatamkan Al-Quran setiap minggu. Satu minggu hatam, satu minggu hatam. Ketika datang bulan Ramadan, beliau menghatamkan 3 hari sekali. Menghatamkan 3 hari sekali. Kemudian ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkan sehari sekali. Itu dilakukan oleh Al-Imam Qatadah bin Da'amah, murid daripada khadimun Nabi Sayyiduna Anas bin Malik. Ada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Al-Aswad bin Yazid. Setiap 2 hari sekali ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran. Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh murid beliau yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, yakhtatimul Quran fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan menghatamkan 60 kali hataman Al-Quran. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dan itu kata beliau dihatamkan dalam sholat. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan banyak contoh para ulama, termasuk salah satu ulama kita di Indonesia dari Banten yang dikenal atau yang terkenal dengan sebutan Abuya Cidahu atau Abuya Dimyati Cidahu. Itu tidak turun sahur sebelum hatam Al-Quran dalam tarawih. Masya Allah, mereka betul-betul menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulannya Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua tahu bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, dan tidak ada zikir yang paling utama, paling mulia, paling istimewa selain daripada zikrul Quran, tilawah Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian, semulia-mulia kalian adalah kalian yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, peduli terhadap baca tulis Al-Quran, wa 'allamah, dan mau mengajarkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran. Bahkan kata para ulama, siapapun yang terus mengakrabi Al-Quran, berdekatan dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Malaikat Jibril kita lihat, kenapa beliau didaulat sebagai Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat, rajanya malaikat, karena beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulia karena sebagai penyampai wahyu, bergandengan dengan Al-Quran. Lailatul Qadar, kenapa malam ini istimewa, mulia? Siapapun yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar ini, maka khairun min alfi syahrin, ibadahnya lebih baik
lebih utama, lebih istimewa daripada beribadah selama 1000 bulan. I'tikafnya khairun min alfi syahrin. Baca Qur'annya yang tadinya dilipat gandakan 10 kebaikan setiap hurufnya, daripadanya diampuni 10 kesalahan. Misalnya tilawah Qur'an, membaca Al-Qur'an dan bacaannya bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Dilipat gandakan lebih baik daripada membaca Al-Qur'an selama 1000 bulan. Sedekah kita, tahajud kita, tarawih kita, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai mega bonus Ramadan, yang kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Beliau tidak memberitahu sengaja agar kita semangat mencari. Memang dalam hadis beliau memberikan tanda, carilah di hari-hari ganjil, di 10 terakhir bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi apabila kita bisa menggunakan di 10 terakhir itu dengan bersemangat ibadah, tilawah, qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya, bukan tidak mungkin dari kita akan mendapatkan mega bonus Ramadan. Mohon maaf, umumnya umur umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, pendek-pendek. Jarang yang lebih daripada 70 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat Rasulullah, meskipun umumnya umur umat beliau ini pendek-pendek, umat beliau diberikan amalan-amalan yang apabila umatnya melakukan, maka amalan tersebut bisa melebihi umurnya. Salah satunya adalah amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Malam ini mulia karena pada malam ini diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Termasuk Ramadan. Kenapa bulan ini mulia? Karena pada bulan ini diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, panutan kita. Beliau dijadikan sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, rajanya para nabi dan rasul, sayyidu waladi ajma'in, sayyidu waladi adam ajma'in, rajanya anak Adam seluruh dunia. Karena beliau diberikan mukjizat terbesar yang tidak ada duanya, tidak ada bandingannya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Karena itu mudah-mudahan bulan ini menjadi momentum untuk kita terus mengakrabi Al-Quran. Kita berharap sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Bahkan mereka yang membaca mahir akan ditempatkan bersama duta-duta Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikat yang berbakti kepadanya, ma'as safaratil kiramil bararah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan penghargaan kepada mereka yang peduli terhadap Al-Quran, mau menghafal, mau memahami, mau menyebarkan, mensyiarkan sebagai keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana sebuah hadis sahih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga di dunia ini. Innalillahi ahlina fil ard. Para sahabat penasaran, ya Rasul, siapa keluarganya Allah di dunia ini?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hum ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran, para penghafal Al-Quran, para mufassir Al-Quran, para pengamal Al-Quran, orang-orang yang peduli terhadap Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat kepada kita, stimulus kepada kita untuk terus membaca Al-Quran, dan kita berharap akhir hayat kita pun akhir hayat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, dalam keadaan sedang melakukan ketaatan, dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tilawatana wa qira'atana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.